Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi seperti biasa nih, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, mau kirim testimoni, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli kalian bisa ke Gramedia atau kalian bisa beli ke admin. Nomornya ada di deskripsi box atau nih catat nomornya ya. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, kali ini aku pakai tasbih ikiblanya yang warna pink. Kalian bisa langsung aja belinya ke Instagram mm.official1 atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Alhamdulillah sekarang udah 2024 teman-teman, utangnya udah pada lunas belum? Ayo ngacung, mana yang utangnya masih banyak? Bismillah, insya Allah 2024 utangnya lunas. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Yang penting apa? Jangan pernah lelah buat deketin Allah. Jangan pernah lelah buat baca sholawat, karena sholawat itu yang bakal jadi benteng diri kita nih teman-teman, untuk selalu deket sama Allah. Lanjut, aku mau baca kisahnya dari Mbak Emma nih. Mbak, waktu itu aku lihat Mbak Mel bikin roti pakai air fryer. Terus aku pengen beli juga, tapi harganya lumayan mahal, makanya aku nggak jadi beli. Pas sekitar 4 harian aku makan mie ayam di warung makan yang baru buka, tahu-tahu di situ ada undian juga dan dapat kupon. Aku sekali makan 30.000 dan aku dapat 1 kupon. Sebelum masukin aku tanya hadiahnya apa aja Mbak, kata pelayan ya hadiah utamanya air fryer. Wah beneran, yang aku pengen itu sebelumnya masukin 1 kupon itu ku baca sholawat aja. Dan abis itu udah gak mikirin undian itu lagi. Tahu-tahu di malam tahun baru jam 10 malam aku ditelepon pihak warung itu Mbak. Katanya aku dapat undian utama, dapatnya air fryer. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, berkah sholawat. Aku seneng banget Mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman. Aku sempat tanya salawatnya yang dibaca apa? Yang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sajaratun nukut, itu salawat yang dari dulu memang kita baca ya teman-teman. Zaman belum ada tentang salawat seperti sekarang, belum ada kayak pengetahuan tentang sholawat. Zaman dulu kita tahunya cuma itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tuh yang dibaca sama Mbak Emma. Masya Allah, kepengen banget punya air fryer Mbak Emma. Mau beli, uangnya sayang, masih banyak kebutuhan yang lain. Ya udah deh, ntar aja. Tapi Allah mama tahu, Allah tahu nih hamba aku nih Mbak Emma yang rajin sholawatan, kepengen banget punya air fryer. Ya udah tenang, aku kasih. Gak perlu beli, gratis, cuma 30.000. Makan di situ keisi perutnya. Tapi Masya Allah dapat undian hadiah utama. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, gak usah dipikirin gimana nih caranya bisa lunas utang aku. Mungkin gak ya, bagaimana tapinya, caranya gimana. Udah ya, semuanya kita serahin sama Allah. Kita deketin Allah, kita berprasangka baik, kita terusin ikhtiar langit. Salah satunya adalah bersolawat dan benerin sholat. Nanti akan mengikuti yang lainnya tuh. Dari mulai kita bersolawat, nanti kita jadi rajin sholat, kita jadi rajin sholat sunnah, kita jadi rajin baca Quran, dan lain-lain perbuatan-perbuatan baik yang lainnya itu bakal kita kerjain teman-teman. Ketika kita sudah istiqomah bersolawat.
Dan akhirnya kepengen apa aja mah udah sama Allah dikasih. Mudah banget caranya teman-teman. Gak cuma air fryer, dulu pernah ada ya testimoni sekitar 2-3 tahun yang lalu, aku lupa nama mbaknya, itu dapat mobil teman-teman. Bener-bener dapat mobil, aku ingat mobil warna merah tuh. Aku cuma lupa namanya mbak siapa, ada di YouTube aku yang udah 2-3 tahun yang lalu. Masya Allah banget. Jadi kita jangan pernah nyepelein jalur langit. Bukan berarti tidak mengerjakan bekerja ya, bukan tidak mengerjakan jalur bumi gitu ya. Tetap kita harus bekerja kalau memang kita bekerja, dan kita tetap dagang kalau memang kita dagang. Tuh. Lanjut aku baca kisah berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak D di Tangerang. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Masya Allah, menjelang awal tahun pahit banget. Gak mikirin jalan-jalan bawa anak tahun barunya, yang ada mikirin gak punya uang sama sekali buat jajan sepeser pun. Aku dan suami kencengin salawat dan ibadah lainnya. Alhamdulillah tiba-tiba ada telepon masuk, dapat kabar kalau suamiku dapat bonus akhir tahun, dan itu pun biasanya nggak dapat setiap tahunnya. Masya Allah, buah kesabaran dan kencengin semua ibadah, dan aku tanamkan Allah itu maha baik, dan inilah hasilnya. Makasih buat inspirasinya Mbak Mel. Kemudian aku tanya ya, baca salawat apa Mbak dan suaminya. Aku nggak tahu suami salawatan apa, yang jelas dia bilang sholat sangat khusyuk, mungkin sholawat sangat khusyuk. Aku semua sholawat alhamdulillah, jadi semua sholawat dibaca, tapi sholawat munjiat sedapatnya aja. Kalau yang diusahakan setiap harinya 100 kali dimulai dari bangun tidur. Semoga Mbak dan keluarga selalu sehat ya Mbak, amin. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak D di Tangerang tuh kan. Udah bingung gimana nih akhir tahun, boro-boro mau ngajak anak jalan-jalan, buat jajan aja nggak ada. Ya udah, karena kita nggak punya pilihan lain, suami Mbak D tetap kerja ya, tapi sambil ngencengin sholawat. Ya udah, kita mah kalau udah mentok gimana? Kita cuma bisa ke Allah kan? Emang kita punya pilihan lain? Kita cuma bisa ke Allah. Dan apa yang kita dapat ketika kita pasrahkan semuanya sama Allah, kita minta tolong Allah, kita ngandelinnya cuma ngandelin Allah, kebahagiaan, keajaiban, kenikmatan. Tuh. Ya, semangat ya teman-teman ya, Masya Allah. Lanjut aku baca di kisah berikutnya ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak hamba Allah di Karawang. Jadi mbaknya ini orang Cianjur, tapi hijrah ikut mertua ke Karawang. Lanjut aku baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah Mbak, anakku tanggal 18 Desember ada wawancara ke Jepang. Aku harus kencengin yang mana Mbak? Salawat apa maksudnya ya? Antara salawat munjiat dan salawat Jibril, hati sudah ciut, sudah pasrah karena udah 4 kali gagal, udah merasa sedih saya sebagai ibunya. Tapi sayang itu nggak aku jawab tuh DM-nya Mbak hamba Allah ini. Sampai akhirnya mbaknya ngechat aku lagi. Alhamdulillah ya mbaknya nggak ngambek ya Mbak. Makasih ya Mbak hamba Allah di Karawang ya. Alhamdulillah lulus IPK ke Jepang, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbakku, love you sekebon, love you tuh sekebon juga. Masya Allah, Masya Allah, ikut seneng Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak, nggak apa-apa Mbak, belum sempet jawab. Tapi saya terus amalin sholawatnya. Anak saya keluar SMK ikut magang ke Jepang, lulus. Semua sholawat saya amalin, terutama sholawat Jibril semalam sampai 7.000, dan itu waktunya lama 6 bulan lomba. Allah mengijabah di tanggal 18 Desember 2023. Udah ikut tes 4 kali dan ini yang kelima, dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Semangat yang turun, naik, alhamdulillah Allah kabulkan. Anak pertama Mbak, salam silaturahmi ya dari saya buat Mbak Mel. Maaf mau cerita lagi, saya mulai awal sholawat semenjak tahun 2020. Allah menguji ekonomi saya sehingga saya menjadi dan agak rada mengistimewakan. Allah kalau tidak kasih ujian pasti saya tidak tahu sholawat Jibril, munjiat, adrikni, dan yang paling memotivasi saya adalah Mbak Mel. Tak sia-sia saya buka afiliasi TikTok, aplikasi TikTok dan IG sekali. Terima kasih sang motivatorku. Masya Allah ya. Itu tadi kisah dari Mbak hamba Allah orang Cianjur tapi lama hijrah di Karawang ikut mertua. Masya Allah tuh. Yang pada punya anak, pengen anaknya masuk SMA negeri misalnya, atau pengen masuk universitas negeri, atau pengen anaknya dapat lolos beasiswa yang anaknya lagi pada ujian ini dan itu, pengen anaknya lolos dapat kerja di tempat yang dia pengen gitu loh. Kita sebagai orang tua, ayo kencengin ibadah kita. Jangan salah loh, kita nih kalau kita orang tua yang maksudnya ibadahnya rajin, kita jadi orang tua yang
baik gitu ya, itu akan mempengaruhi anak kita. Kalian inget gak di sekitar kalian, coba inget-inget ya, ada seorang anak atau kita zaman dulu deh, zaman kita masih sekolah nih. Ini teman kita nih, sholatnya males, ibadahnya jarang, sholatnya jarang gitu ya, ibadahnya kurang. Beda sama kita rajin nih sholatnya, kita rajin ibadah, kita puasa. Dia mah kadang-kadang gak puasa pas bulan Ramadan gitu kan. Tapi kok hidupnya lancar terus, mujur terus. Nah bisa jadi itu buah dari ibadah orang tua mereka, buah dari doa mereka yang bikin mereka tuh jadi jalannya mulus. Kan orang tua suka doain anaknya, ya Allah lindungi anakku, selamatkan anakku dunia akhirat, teman-teman. Ya, jadi doakan anak-anak kita. Kitanya jadi benar, insya Allah nih anak-anak kita doain terus, anak-anak jadi benar. Dan banyak juga loh teman-teman di sekitar kita ya, yang orang tuanya nih malas ibadah nih teman-teman. Ya kepengaruh juga ke anaknya jadinya gitu loh. Makanya kita mesti hati-hati. Dan walaupun banyak juga ya yang orang tuanya malas ibadah, anaknya mah jalannya lancar, anaknya rajin ibadah, jalannya lancar, kehidupannya baik-baik aja. Semuanya itu udah Allah yang ngatur. Kita mah manusia berusaha aja menjadi yang baik, menjadi orang yang baik. Agar apa? Harapannya agar semuanya baik-baik aja. Anak-anak kita baik-baik aja, keluarga kita, masa depan kita baik-baik aja. Gitu ya, jadi jangan merasa jadi putus asa, percuma aku baik juga gitu loh, nanti bisa aja aku yang baik, nanti ada aja jalannya, ujiannya begini atau anakku jadi begini. Kan gak menjamin juga orang tua yang soleh anaknya bakalan soleh. Iya, tapi setidaknya kalau kitanya baik, kitanya soleh, kitanya soleha, kitanya baik dalam segi apapun, insya Allah mudah-mudahan anak kita juga baik dalam segi apapun. Harapannya seperti itu. Jadi kita jangan pernah lelah deketin Allah, jangan pernah lelah bersolawat, karena solawat itu yang jadi benteng kita. Kita kan suka naik turun imannya, suka males sholat, ya kan? Apalagi kalau ibu-ibu, perempuan-perempuan nih abis haid, kadang-kadang kita mau sholat lagi males gitu ya. Pas awal-awal haid pengennya sholat, pengennya ngaji, giliran udah selesai haid males bawaannya. Tapi kalau kita terus baca sholawat, insya Allah malesnya itu gak seberapa. Tuh, kita gak akan pernah lepas dari Quran, insya Allah kita gak lepas dari sholat. Tuh. Jadi bentengi diri kita dengan terus membaca sholawat ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku baru aja nonton Siksa Neraka. Tahu ya teman-teman, udah pada nonton belum? Nonton deh biar kita makin semangat lagi ibadahnya. Dari situ kan aku selalu bilang ya ke teman-teman. Teman-teman, kalau masalahnya masih utang, masalahnya masih masalah-masalah dunia, itu masih ringan. Kenapa? Karena kita masih diberi kehidupan untuk memperbaiki diri. Masalah utang, masalah duit bisa kita cari sesusah-susah apapun. Tapi kalau kita udah meninggal dunia, udah di dalam kubur, kita udah gak bisa apa-apa. Ya kalau amal kita cukup, kalau gak cukup, noh, yang kayak disiksa neraka. Ya Allah, yang tukang bohong ya, yang tukang ngomong berdusta, itu lidahnya ditarik, digunting. Ya Allah ya Rahman, yang makan harta haram ya, itu dikasih makan nanah. Sampai akunya ikut pengen muntah teman-teman. Yang mencuri, yang suka mencuri, tangannya dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Dan itu kita rasakan seterusnya sampai nggak tahu sampai habis dosa kita berapa lama. Makanya sekarang nih kita masih hidup bersyukur. Banyak-banyak sholawat, karena satu sholawat yang kita baca terhapus 10 dosa dan Allah berikan kita 10 rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Makanya ketika kita udah, apalagi usia kita misalnya udah tua nih ya, udah tua nih, rasanya juga umur kita nggak lama ya, sebenarnya nggak harus tua, kita muda juga, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nggak usah nginget umur deh, gini aja deh, kita ini merasa dosa kita ini banyak banget. Dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apakah sampai besok, lusa, tahun depan, ya bulan depan, minggu depan, kita nggak tahu. Maka kejar dosa kita pakai sholawat. Ya pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita bisa baca 10.000 sehari misalnya, terserah ya mau baca berapapun. Misal sehari kita bisa 10.000, 100.000 dosa kita terhapus. Dan mudah-mudahan ketika waktunya kita tiba kembali kepada Allah, dosa kita sudah habis. Tuh.
Karena sholawat yang kita baca udah pasti diterima. Satu shollallahu ala Muhammad atau satu Allahumma sholli ala Muhammad atau satu sholawat munjiat, satu naria dan lain-lain, itu otomatis terhapus 10 dosa. Udah pasti otomatis 10 dosa terhapus. Makanya jangan pernah teman-teman berhenti sholawat, rugi. Kita setiap detiknya itu berbuat dosa. Ada aja dosa kita buat. Tapi insya Allah dengan kita terus bersolawat, dosanya gugur lagi, gugur lagi, gugur lagi. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman kita nih yang ngasih testimoni hari ini dilancarkan rezekinya, diberi keistiqomahan sama Allah sampai akhir hayat untuk terus bersolawat. Amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya juga lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.